Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pergelangan tangan seorang asisten rumah tangga di Samarinda dibacok seorang pria hingga putus. Angka kebakaran di Samarinda tahun 2025 disebut menurun. Sementara penyebab kebakaran masih seputar korsleting listrik dan kelalaian warga. Ratusan pelajar Kutai Timur bersaing untuk menjadi yang terbaik pada ajang sirkuit atletik championship tingkat pelajar 2025. Sebuah rumah di Jalan Juanda 1D, Samarinda Ulu, Selasa malam geger. Ini setelah seorang asisten rumah tangga tangannya putus akibat dibacok oleh salah satu kerabat dari pemilik rumah. Untuk mengamankan situasi di lokasi kejadian, sejumlah polisi dikerahkan. Kapolsekta Samarinda Ulu AKP Wawan Gunawan menyatakan korban bernama Agil sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sedangkan pelaku sudah diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Untuk langkah berikutnya, polisi akan memeriksakan kondisi psikis pelaku karena sebelumnya pernah menjalani perawatan akibat mengidap gangguan jiwa. Anggotan tiket bahwa telah terjadi kasus penganiayaan Jalan Juanda 1 di mana si tersangka melakukannya menggunakan senjata tajam jenis badik atau parang dan melukai satu orang korban yang merupakan ART dari si pelaku. Si korban menggunakan parang melukai tangan korban hingga tangannya terputus. Kemudian sekarang korban berada di rumah sakit AWS Sarani untuk mendapat perawatan. Dan sementara tersangka menurut keterangan dari keluarganya kita amankan, kita lakukan observasi di rumah sakit jiwa atau Sudah Samarinda untuk dilakukan observasi. Nah, menurut keterangan dari orang tuanya bahwa yang bersangkutan pernah mengalami gangguan jiwa dan pernah berobat di RSJ. Saat ini polisi masih mendalami perkara pembacokan ini guna memastikan latar belakangnya. Polisi juga sudah menyita barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Sedangkan korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pencurian ban mobil di Kabupaten Berau kian meresahkan warga. Tercatat sudah 3 aksi pencurian yang terjadi hanya dalam waktu 2 minggu. Sejauh ini sudah 2 korban yang melaporkannya kepada polisi, yakni pencurian di Sambaliung dan Tanjung Redep. Bahkan polisi sudah berhasil meringkus 1 pelaku. Terkait situasi ini, Kapolres Berau mengimbau warga untuk lebih waspada. Para pemilik kendaraan diimbau agar memarkirkan kendaraannya di halaman tertutup, seperti halaman rumah yang berpagar agar tidak mudah dicuri. Fenomena pencurian ban mobil ini pencuriannya mungkin di tempat ya, tiba-tiba hilang mobilnya. Kami memberikan himbauan kepada masyarakat kaitannya dengan hal tersebut. Tentunya juga namanya ban mobil ini untuk menjaga aset ataupun kendaraan pribadi masing-masing. Dalam hal yang pertama, apabila parkir ya jangan di pinggir jalan, kalau bisa di tempat parkir yang ada di dalam dan ada tertutup pagar yang lebih ada second security-nya. Bila ada masyarakat yang mengetahui langsung, segera laporkan ke layanan 110.
Untuk pelaku pencurian yang tertangkap hingga Rabu sore masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Polisi juga masih menelusuri keterlibatan pelaku lain dalam pencurian ban mobil tersebut. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Kelandasan Balikpapan menjadi sasaran Satpol PP yang melakukan razia penertiban pada Rabu siang. Kabid Penegakan Satpol PP menegaskan, penertiban dilakukan setelah peringatan dan imbauan yang diberikan oleh Satpol PP bersama kelurahan dan kecamatan tidak ditanggapi. Petugas juga sudah memberikan teguran kepada pemilik tempat agar tidak menyewakan areal yang berada di depan tokonya kepada PKL. Imbauan dan peringatan itu sudah dilakukan sejak November lalu. Bahkan sejumlah pelaku usaha juga sudah dipanggil oleh Pemkot terkait kondisi tersebut. Jadi kita tidak serta-merta melakukan penertiban hari ini. Sebelumnya kami sudah melakukan monitoring bersama dengan kelurahan dan kecamatan. Kami sudah sisir, kami sudah tegur, bahkan kami buat surat himbauan kepada seluruh pedagang dan pemilik toko yang ada di sana untuk tidak menyewakan pasum. Jadi haknya sebatas perwatasan saja, sehingga juga kita bikin surat teguran kepada PKL. Bahkan pada saat bulan lalu di bulan November di ruang auditorium Wali Kota kami mengundang seluruh PKL atau pedagang yang ada di sana untuk kami sosialisasikan terkait dengan perda. Petugas menyatakan penertiban akan secara rutin dilakukan demi menjaga estetika kota sekaligus menertibkan PKL nakal. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Puluhan warga yang tergabung dalam kelompok tani Maminasai mengancam akan menutup akses jalan Sawitopin Rang Kanal 3, Kecamatan Sangatta Utara. Ancaman ini disampaikan setelah ganti rugi lahan yang dijanjikan pemerintah kabupaten masih belum terwujud. Bahkan demi mendapatkan ganti rugi lahan yang kini sudah diubah menjadi jalan itu, para petani sudah menantinya selama 15 tahun. Belakangan rencana penutupan jalan sementara ditunda setelah anggota DPRD turun ke lapangan untuk menemui warga. Anggota DPRD ini menjanjikan akan menggelar pertemuan antara warga dan pemerintah kabupaten. Hari ini kita tidak tutup jalan karena dibuka ruang dialog atau ruang diskusi oleh pemerintah melalui DPR. Ini kita apresiasi, kita hargai. Setiap keinginan baik sedikit pun kita akan hargai untuk bagaimana ini menjadi potensi untuk penyelesaian daripada permasalahan yang ada di sini. Ketua RT 65 berharap persoalan ganti rugi lahan segera terselesaikan. Ini dimaksudkan agar ancaman penutupan lahan yang disuarakan oleh kelompok tani tidak terwujud. Sebab jika itu terjadi, akan berdampak terhadap aktivitas dan ekonomi ratusan warga di kawasan tersebut. Kami di sini tentunya semua urusan kelompok tani Maminasai sama Pemda bisa terselesaikan dengan cepat. Dan juga saya berharap kelompok tani Maminasai tidak melakukan penutupan jalan alias pemortalan. Terima kasih dari Sementara itu, anggota DPRD Kutim yang menemui kelompok tani memastikan tuntutan petani secepatnya akan dibahas di internal DPRD. Setelahnya mereka akan mengundang pemerintah kabupaten dan petani untuk didengar keterangan dan pendapatnya agar persoalan ini bisa segera terselesaikan. rencana kita paling lambat hari terakhir kerja, hari Kamis ini sudah kita hearing ke kantor Dewan. Semua ini kita bicarakan di kantor Dewan seperti apa. Nanti langkah-langkah yang selanjutnya kan kita undang yang jelas Pak Sekda, mungkin dari PUPR, dari kepolisian juga.
Akankah tuntutan petani bisa terselesaikan secara cepat atau justru hanya kembali mendapat iming-iming dan janji pembayaran? Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur.